Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia dengan Nila Luki di sini. Teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat ya. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas terkait dengan apa perbedaan antara curhat dan gosip. Banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Kak Nela, apa sih bedanya? Kadang-kadang kita mau curhat tapi kok jadinya ngegosip ya. Nah, teman-teman semuanya, kita akan membahas terkait dengan apa sih perbedaan curhat dan gosip. Tapi sebelumnya, teman-teman yang baru mampir ke channel saya ini, teman-teman boleh subscribe channel saya ini dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari saya, tentunya agar kita bisa sharing dan caring bersama di channel saya ini. Nah, teman-teman semuanya, apa sih perbedaan gosip dengan curhat? Yang pertama, saya bahas dulu apa itu gosip. Teman-teman, saya awali dengan cerita. Suatu ketika ada seseorang lewat di depan rumah Aisyah. Aisyah ini adalah istri Rasulullah dan anak dari Abu Bakar. Lalu Aisyah ngomong kepada Muhammad, "Ya Muhammad, saya melihat ada orang jalan di depan rumah itu." Jadi orangnya itu jelek, hitam, pendek. Lalu Aisyah ngomong, "Muhammad, kesini Muhammad. Ada apa istriku? Engkau lihat tuh Muhammad, tuh ada orang lucu banget. Itu ada orang lucu banget." Apa kata Rasul? "Diam kau Aisyah." Aisyah protes, "Kenapa aku diam ya Muhammad? Bukankah betul dia lucu?" Apa kata Muhammad? "Kau ceritakan saudaramu. Walaupun itu betul, tapi dia nggak suka diceritakan, maka itu namanya gosip." Jadi teman-teman, gosip itu adalah menceritakan jeleknya orang lain yang dia tidak suka walaupun betul. Kalau dia salah, lebih parah lagi, fitnah. Kalau dia benar, tetap gosip, menceritakan jeleknya. Tapi gimana kalau menceritakan baiknya? Kalau menceritakan baiknya tentu tidak gosip dong, karena dia suka diceritakan baiknya. Jadi gosip itu adalah menceritakan kejelekan orang yang kira-kira orang itu tidak suka. Tapi kalau dia suka, itu tidak termasuk gosip. Lalu kemudian Aisyah bertanya, "Emangnya apa batasan gosip ya Muhammad? Bukankah aku cuma menceritakan kenyataannya?" Apa kata Muhammad? "Engkau mengangguk saja, itu sudah gosip." Hati-hati teman-teman, cuman mengangguk saja atas apa yang diceritakan oleh orang lain tentang kejelekan orang lain, itu termasuk gosip. Misalnya nih, ada orang cerita sama kita, "Lihat tuh ibu tuh lucu banget." Iya juga ya. Astagfirullahaladzim, iya juga ya. La ilaha illallah, iya juga ya. Itu termasuk gosip. Nah, persoalannya teman-teman, gosip ini adalah ketika kita menceritakan orang lain, gak jelas apa tujuannya, cuman cerita-cerita aja, itu berdosa besar. Saya sering sampaikan bahwa ketika kita menggosipkan orang-orang yang kita kenal, itu mungkin kalau umur kita panjang, gampang untuk menyelesaikannya. Walaupun gak rumit, walaupun gak mudah-mudah banget. Kita cukup dengan meminta maaf. Dan memang minta maaf kepada Allah nggak sama dengan minta maaf sama manusia. Kalau minta maaf kepada Allah, boleh buka aib kita, boleh sebutkan kesalahan kita. Tapi kalau minta maaf dengan manusia, nggak usah sebut kesalahannya. Saya maaf ya. Maaf kenapa? Pokoknya saya minta maaf, salah dan khilaf, titik. Nggak perlu kita bilang, saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Kemarin saya gosipin kamu loh. Siapa-siapa aja kalian. Tuh dia aja diribut ntar ya. Jadi kalau kita menggosipkan orang yang kita kenal dengan minta maaf, persoalannya adalah yang saya khawatirkan kalau kita menggosipkan orang yang kita nggak kenal. Misalnya ada orang lewat depan rumah kita, orang itu lucu, kita bilang, "Bang, coba lihat itu lucu. Dek, coba lihat itu orang lucu. Ih, kok alisnya bengkok ya? Ih, kok perutnya gemuk banget ya? Ih." Lalu orang itu jalan entah kemana. Persoalannya adalah gimana cara kita minta maaf sama dia sementara kita udah gak kenal orangnya dan dia udah gak ada. Maka jawabannya adalah silahkan cari dia di padang mahsyar dan kita berikan pahala kita untuk dia, untuk menebus kesalahan kita. Ingat, semua ustadz suka ceramah. Siapa yang mencintai Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Kenapa ustadz, ulama, syekh, orang-orang berilmu suka ngomong tentang jaga lidah, jaga lidah, jaga lidah? Karena menjaga lidah ini persoalannya resikonya besar.
Kalau kita menggosipkan atau menceritakan orang yang kita kenal, kita minta maaf. Kalau kita menggosipkan orang yang kita nggak kenal, mana kesempatan kita meminta maaf? Maka minta maaflah, nanti di padang mahsyar kita akan berikan pahala dia untuk dia, pahala kita untuk dia. Wah, ngeri banget kan Ella? Ya memang seperti itu caranya. Misalnya kita lagi makan malam dengan teman kita, lagi dinner, makan ya makan aja, nggak usah lihat kiri kanan, nggak usah ceritain kiri kanan. Ini kadang-kadang lagi makan, kamu lihat tuh di sebelah kanan kamu tuh, yang mana, ntar ya lihat 5 menit lagi, jangan lihat sekarang, nanti kita ketahuan nih ceritain dia, ntar ya dilihatnya. Waduh, yang mana nih, coba tuh lihat tuh, cowoknya lucu tuh. Kita makan, tapi menceritakan orang di meja sebelah. Persoalannya adalah nanti kita cari dia di padang mahsyar dan kita akan memberikan pahala kita untuk dia. Nauzubillah. Maka teman-teman semuanya, definisi gosip adalah kita menceritakan orang gak jelas apa tujuannya dan orang itu gak suka diceritakan. Orang yang kita kenal gak boleh kita ceritakan, apalagi orang-orang yang kita gak kenal. Ingat, kalau kita kenal dengan orang itu, maka kita udah terlanjur menggosipkannya. Ayo kita sebut kebaikannya untuk mengangkat harga dirinya di hadapan manusia yang lain, dan kita minta maaf. Kalau kita nggak kenal, memang urusan dengan manusia nggak cukup dengan bertaubat. Teman-teman berhenti, jangan mengulangi lagi, dan bekerja keraslah untuk peka terhadap gosip. Misalnya nih, beberapa waktu yang lalu mobil saya bannya bocor. Jadi saya keluar dari masjid, mobil saya bannya itu bocor. Lalu ada bapak-bapak yang lewat. Itu kenapa bannya bocor, Pak? Ya udah tempel aja, tapi jangan di simpang itu ya, di simpang itu nggak bagus tempelannya. Kalau saya ngomong, iya Pak, dah saya kena gosip loh, walaupun cuma nganggu aja. Tapi akhirnya saya kemudian rejection dengan saya ngomong, Pak kemarin gak bagus, jangan-jangan ntar nasib saya bagus gitu. Jadi kita harus alihkan gosip itu menjadi meng-hire orang untuk berkata yang dan berprasangka yang baik. Misalnya nih ada orang ngantri di apotek, udah ngantri lama-lama, terus misalnya nih marah-marah kasirnya. Teman saya ada ceritanya, saya udah ngantri panjang, kasirnya marah-marah. Dia bilang, dia udah capek itu kerja dari pagi sampai malam. Kalau kamu jadi dia mungkin lebih marah lagi, lebih parah lagi. Udahlah, tenang aja, maafkan aja. Jadi caranya adalah menghindari gosip. Kita harus ajak orang berbaik sangka terhadap orang yang dia ceritakan. Karena kalau tidak, kita akan terjun ke dalam gosip, dan walaupun cuma nganggu aja, kita nggak ngomong apa-apa, kita dapat dosa yang sama. Nauzubillah. Ingat, kita akan cari setiap orang yang kita gosipkan di padang mahsyar. Nauzubillah. Lalu apa bedanya dengan curhat, Kak Nela? Beda. Kalau curhat itu ada tata caranya. Pertama, teman-teman harus curhat, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Teman-teman harus curhat kepada orang yang lebih paham kalau teman-teman nggak paham. Jadi curhat jangan dengan orang yang taraf berpikirnya, kedewasaannya, kebijaksanaannya sama dengan kita. Kalau sama, nanti jadinya gosip. Misalnya nih, teman-teman cerita, saya dibilangin sombong tuh sama dia. Allah, mau kali kamu dibilangin kayak gitu. Kalau aku udah aku kejar tuh. Jadinya gosip, bahkan adu domba. Kalau orangnya sama level kebijaksanaannya dengan kita. Tapi curhatlah dengan orang-orang yang level kebijaksanaannya di atas kita nih, misalnya nih teman-teman cerita, saya tuh dibilang sombong sama dia. Udahlah, kamu tenang aja, nggak usah dipikir. Itu kalau curhat dengan orang yang tepat. Jadi kalau curhat itu untuk mencari solusi. Makanya boleh seorang suami membuka aib istrinya di hadapan orang tuanya untuk cari solusi. Boleh seorang ibu membuka aib anaknya di hadapan gurunya untuk cari solusi. Boleh seorang tetangga membuka aib tetangganya kalau ada yang maksiat kepada Pak RT untuk nyari solusi. Jadi kalau untuk mencari solusi itu curhat, kalau tidak ada solusi itulah ghibah atau gosip. So yang membedakannya hanya pada ke siapa kita bercerita dan apa pembicaraannya, apakah
hanya ngomong tanpa solusi atau ada obrolan diiringi dengan solusi. Nah, kalau saya merekomendasikan kepada teman-teman semuanya, itu tergantung dengan kapasitas kita. Banyak orang-orang yang bingung cara menghindari gosip. Misalnya kalau ada keramaian dia sembunyi, kalau ada keramaian dia takut. Nah, sebenarnya ada dua pilihan untuk mengatasi gosip. Yang pertama, kita ukur diri kita. Kalau kira-kira orang itu menceritakan orang lain dan kita bisa memberikan efek positif kepada orang itu, kita boleh dekati. Misalnya kita lihat nih ada orang yang gosip, kita dekati, udahlah, ini gimana nih caranya nih supaya dia semakin baik. Atau aduh gimana ya, kok teman kita kayak gitu ya, lu ngomong deh sama dia supaya dia bisa berubah. Jadi ada himbauan, nasihat dari kita untuk orang-orang yang sedang kita gosipkan. Itu justru kita berpahala karena ada nilai dakwah di dalamnya. Tapi kalau kira-kira kita nggak kenal orangnya, nggak tahu masalahnya apa, menurut saya teman-teman boleh menghindar. Kalau saya sih ukur diri, tergantung siapa yang diceritakan. Kalau yang diceritakan itu orang-orang yang kira-kira bisa saya ukur dan bisa saya tahu solusinya, biasanya orang yang sedang bergosip itu justru saya dekati. Lagi kepada ngomongin apa sih? Oh, lagi ngomongin ini, udahlah, nanti kita bilang deh sama dia supaya dia lebih baik, atau kamu bilang deh sama dia supaya dia berubah, atau ya udahlah kita tenang aja, belum tentu benar, kita milih baik sangka aja deh. Jadi ada advice yang saya lakukan, masukan yang saya lakukan untuk orang-orang yang sedang bergosip. Tapi sebaliknya kalau saya nggak ngerti arah tujuannya, saya lebih baik diam dan menghindar. Jadi kalau kita bisa memberikan advice dan masukan, tentu ada muatan dakwah. Kalau enggak, ya udah mending diam aja daripada mencari dosa. Teman-teman, terakhir, yuk, kalau teman kita punya salah, teman kita punya kesalahan, dia punya aib, tutup aibnya. Kita nggak bisa menyelesaikan masalahnya, minimal jangan mempersulitnya dengan menceritakannya. Demikian dengan saya Nela Luki. Teman-teman bisa klik foto saya yang ada di sini dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari saya. Dan selamat beraktivitas buat teman-teman semuanya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.